Penelitian ini mengangkat isu penting dalam pendidikan inklusi, yaitu interaksi sosial antara anak tipikal dengan anak berkebutuhan khusus di lingkungan PAUD inklusi. Anggaplah memperebutkan suatu benda, misalkan ada atau tidak gitu kan. Kemudian bahasa yang memang dikeluarkan oleh anak tipikal ini ada nggak yang kasar? Gitu. Saking keselnya kan kadang kalau anak tuh ya, misalkan ih dasar kamu ini nyebelin, nih jahat dan lain sebagainya. Kira-kira kata-kata semacam apa gitu yang memang dilontarkan oleh anak tipikal tersebut kepada anak ABK, dan respon anak ABK ini seperti apa? Kita lagi bermain gitu sama perempuan lagi nggak ada melontar kata-kata kasar, tapi kalau misalkan ada laki-laki dia tipe anak yang agak keras gitu ya, tipe anaknya agak keras. Jadi dia tuh kalau misalkan kita mainan atau mainannya direbut kadang suka kayak tonjok nih kadang suka kayak gitu. Paling itu sih yang paling kasar, tonjoknya. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap aspek sosiolinguistik yang muncul dalam interaksi tersebut. Mengingat bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam membentuk hubungan sosial yang sehat sejak usia dini. Kurangnya pemahaman anak tipikal terhadap cara berkomunikasi dengan ABK dapat menimbulkan kesalahpahaman, pengucilan, atau hambatan dalam proses pembelajaran bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi komunikasi antara anak tipikal dan anak berkebutuhan khusus atau ABK di PAUD inklusi berlangsung dalam bentuk verbal maupun nonverbal dengan karakteristik yang berbeda. Anak tipikal lebih dominan menggunakan sapaan sederhana, ajakan, serta koreksi perilaku singkat. Sedangkan anak ABK menampilkan variasi strategi komunikasi seperti gestur penolakan, komunikasi singkat, hingga perilaku tertentu untuk menarik perhatian. Respon anak tipikal terhadap ABK memperlihatkan 3 pola, yaitu respon netral, respon simpati, dan respon negatif atau spontan. Sudah siap? Kita mau kemana ya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk penggunaan bahasa, strategi komunikasi, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi interaksi anak tipikal kepada anak ABK. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi guru dalam memfasilitasi komunikasi inklusif di dalam kelas. Jadi kelas inklusi berapa orang, Bu? Sekarang 7, tapi yang ABK Ada yang terakhir ini ada yang izin 1, yang ini yang izinnya itu 10 kayak ya umur 6 tahun tapi izinnya 3 tahun. Oh yang mau bilang gimana? Izin lagi terapi hari ini. Kalau yang 1 orang itu dia udah ini sih udah selesai. Dinamika komunikasi tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan resiprokal karena interaksi seringkali berlangsung satu arah, spontan dan kurang konsisten, yang menunjukkan bahwa keterampilan pragmatik anak masih dalam tahap perkembangan dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Faktor pendukung interaksi mencakup peran guru sebagai fasilitator, dukungan orang tua, serta budaya kolektivis masyarakat yang menekankan kebersamaan. Sementara faktor penghambatnya adalah keterbatasan bahasa anak ABK, kurangnya kesadaran pragmatik anak tipikal, serta minimnya strategi komunikasi inklusif yang terencana. Harapannya, dengan adanya penelitian ini bisa membangun pola komunikasi yang sehat sejak usia dini,
Kemudian mendukung program pemerintah bahwasanya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kemudian adanya penerimaan sosial terhadap anak ABK dan memberikan kontribusi yang positif pada komunikasi dalam interaksi mereka.